juta uang masuk dari Pak Marisi. Baik, kalau betul ini, andaikan betul ya, ada uang 700, kemudian saudara Marisi pakai 550, kemudian tinggal 150, itu bisa terjadi di perusahaan Anugrah pada saat itu? Bisa Pak, bisa dipukul Pak Marisi kalau kayak gitu. Dipukul seperti saksian saudara kemarin, bahwa kemarin saya ingat bahwa saudara mundur dari perusahaan, kemudian berapa bulan? 2 bulan atau 3 bulan? 2 bulan. Karena ada yang dipukul. Iya. Apakah itu terkait dengan uang? Terkait sama proyek Pak. Baik. Tapi Pak Hidayat dipukul ya terkait karena uang. Yang disampaikan saudara saksi Rosa itu karena Iya, uang. karena uang. Apa betul saudara saksi Rosa? Benar Pak. Jadi kalau ada pegawai pakai uang 550 itu bisa aman-aman saja tidak? Enggak bisa ada Pak. Penjara mungkin Pak. Baik. Yang mulia, sebetulnya ini sudah dibantah dengan tegas oleh Teguh Bagus Muhammad Nur, dan jelas tidak ada dalam apa yang disebut catatan-catatan perusahaan Adikarya. Tapi inilah cerita Marisi yang disuruh bercerita tentang uang ini dari Hambalang, uang Herir. Saudara saksi Yulianis, jadi setahu saudara saksi, pembelian Herir 12 September 2009 itu, apakah itu uang dari Adikarya atau Hambalang? Bukan. Bisa dijelaskan uang apa? Saya kira sudah dijelaskan ya. Baik. Untuk proyek Unayan. Baik, yang mulia. Saya geser ke saksi Neneng ini. Saudara saksi, apa betul saudara Muhammad Nazaruddin adalah anggota DPR? Iya, dulunya ya Pak. Betul ya? Iya. Setahu saudara saksi, saudara Nazaruddin jadi anggota DPR sejak kapan? 2009. Bulan apa? Agustus atau September saya lupa. Agustus atau September? Apa bukan 1 Oktober 2009? Saya lupa Pak, mungkin. Apa saudara saksi ingat hari ulang tahun saudara Nazaruddin? Ingat Pak, Tanggal berapa? 26 Agustus. Baik. 1 Oktober ketika saudara Nazaruddin dilantik, itu menurut saudara saksi penting atau tidak? Ya, penting, tapi bagi saya karena berbeda dengan ulang tahun yang diperingatin, yang diingat setiap tahun, kalau itu kan cuma sekali. Baik. Jadi saudara saksi tidak tahu bahwa saudara Nazaruddin dilantik 1 Oktober 2009 Saya ya? tidak ingat pasti. Tidak ingat ya. Tapi pernah dilantik ya? Iya. Baik. Saya ingin lanjutkan. Kalau saudara Nazaruddin dilantik 1 Oktober, tanggal 12 September itu saudara Nazaruddin sudah anggota DPR? Ya kalau menurut Bapak bilang dilantik 1 Oktober ya September ya belum dong Pak. Belum ya. Saudara saksi tahu bahwa periode DPR saudara Nazaruddin sama dengan periode DPR saya awalnya? Iya. Tahu ya? Iya.
Karena sama-sama jadi caleg waktu itu ya. Iya. Saudara saksi tahu ya? Tahu. Baik. Hanya berhentinya saya lebih dulu. Saudara saksi tahu? Ya, karena Bapak mau menjadikan ketua umum. Mau menjadi ketua umum. Mau menjadi ketua umum, saya mundur. Iya. Baik. Saya ingin sampaikan bahwa saya berhenti itu setelah terpilih jadi ketua umum, berhenti jadi anggota DPR. Di dalam BAP saudara disebut bahwa disebutkan ini. Perlu saya jelaskan bahwa sebelumnya telah diinformasikan oleh suami saya lewat telepon bahwa 2 minggu yang lalu Mas Anas telah menyerahkan uang cash 700 juta rupiah ke Marisi. Itu saudara saksi dapatkan informasi dari siapa? Atau saudara saksi tahu? Saya dapat informasinya dari Pak Marisi. Dari Pak Marisi ya. Baik. Bahwa saya yang memberi uang ke Marisi 700 juta gitu ya. Kalau memberi uang 700-nya saya tidak tahu dari mana. Tapi ada uang yang pernah dikasih ke Pak Marisi 700. Menurut saudara Marisi, uang itu diberikan di mana? Saya tidak menanyakan kembali secara jelas ya. Kapan saudara Marisi menceritakan itu pada saudara? Pada saat itu memang Pak Marisi bilang waktu itu ada uang dititipkan sama Pak Nazar 700 kepada saya. Kata Pak Marisi, Pak Nazar gitu ya. Ya. Itulah yang disebut uang hambalang kata Pak Marisi ya. Kalau uang dari mana saya tidak tahu Pak. Tidak ingat. Saksian saudara Marisi itu di BAP-nya menyebut mengambilnya dari kantor Adikarya. Kemudian saudara saksi menyebut waktu itu saya bertemu Marisi di lantai 3. Marisi mengatakan bahwa uang dimaksud sudah dipakai untuk keperluan PT Pasifik 500 juta. Saya ingin tanya pada saudara Julianis. Apakah ada uangnya saudara Marisi yang katanya diberikan oleh saya dipakai keperluan PT Pasifik 500 juta? Tidak ada, Pak. Dan kemudian ada sisa 200 juta. Tidak ada, Pak. Baik. Di dalam ini dijelaskan saudara saksi Neneng Sriwahyuni. Selanjutnya saya telepon kembali suami atas penjelasan Marisi tersebut. Kemudian suami saya bilang tunggu dan mengatakan bahwa dia dan Mas Anas akan datang ke kantor. Setelah beberapa saat suami saya datang ke kantor langsung ke lantai 4. Selanjutnya saya dan Marisi naik ke lantai 4 menemui suami saya dan yang sedang bersama Mas Anas. Kemudian saya jelaskan kembali tentang uang 700 juta dan tinggal 200 juta. Setelah suami saya menelpon Pak Hadi Putra Motor bicara pembayaran mobil Mas Anas tersebut. Setelah suami saya selesai menelpon, selanjutnya suami saya mengatakan kepada saya dan Marisi bahwa bayar saja dengan cash 150 dan cek tunai 520 juta. Saudara saksi, ketika saudara saksi ketemu pihak Duta Motor, ada siapa waktu itu? Awal itu cuma saya. Awal pertama ketemunya dengan saya ya. Tidak ada saudara Marisi? Pak Marisi waktu itu di lantai berapa saya temui Pak? Lupa saudara? Lupa Pak. Lupa ya. Dari keterangan ini bagaimana?
Ya, keterangan itu benar, tapi saya lupa waktu itu Pak Marisi ada di lantai berapa. Setelah beberapa saat saya mengeluarkan uang, saya memang ketemu dengan suami di lantai 4. Selanjutnya saya dan Marisi ke bawah untuk memproses pemberian uang dan cek tersebut kepada orang anggota motor. Saat cek dan uang cash saya minta ke Rina karena Rina yang memegang. Saya tanya saudara saksi Rina. Waktu itu yang meminta, betul saudara saksi minta cek, diminta cek oleh saudari Neneng. Waktu bulan September saya belum megang berangkas kantor, Pak. Saya megang berangkas kantor waktu Bu Yuli resign dari Oktober, November, Desember 2009. Jadi September saya belum megang. Belum megang ya? Yang megang itu berangkas kecil Bu Yulianis, berangkas besar itu Bu Nenes Wahyuni. Baik. Waktu itu karena disebut situ ada saudara Marisi, saudara saksi pernah ketemu Marisi dan ada urusan dengan ini? Saya nggak tahu kalau untuk masalah Harrier ini saya nggak tahu. Tapi saudara saksi belum pegang urusan cek dan seterusnya ya waktu itu ya? Belum, di September 2009 belum. Baik. Apa saya perlu mengingatkan Bu Rina nggak Pak? Boleh Pak? Apakah saudara saksi benar waktu itu ketemu saya di lantai 4? Ya Pak. Ya betul. Maaf saudara saksi Neneng ya. Seingat saya ada Pak, tapi saya lupa. Lupa ya. Iya. Apakah saudara saksi tahu bahwa saya memang datang waktu buka puasa bersama itu Iya. dengan Pak Saan, dengan Pak Pasha, Saya Pak Ado. tidak tahu pasti Bapak datang dengan siapa, tapi saya sudah melihat Bapak berada di kantor. Ini saudara saksi sebut di lantai 4 bersama saudara Nazaruddin. Pak saudara saksi yakin atau lupa? Seingat saya ada, tapi saya memang nggak ingat 100% Pak. Oh, tidak ingat 100%. Baik, saudara saksi Neneng Sri Wahyuni. Maaf saya geser karena tadi sudah janji dengan saksi Ibu Rosa yang mulia ya. Geser ke Ibu Rosa dulu. Setahu saudara saksi, ketika saudara saksi diberitahu oleh saudara Nazar tentang proyek Hambalang, awal pemberitahuan itu akhir tahun 2009, awal 2010, setahu saudara saksi, siapa yang di kantor Anugrah, waktu itu sudah Anugrah atau Permai? Kita sudah di Mampang Pak, sudah di Permai. Permai ya? Iya Pak. Baik. Kalau kejadian buka puasa, setahu saudara saksi di mana? Di Tebet Pak. Tebet ya? Iya Pak. Baik. Jadi bukan di Mampang ya? Bukan Pak. Baik. Setahu saudara saksi, ada tidak orang di kantor, berarti kantor Permai ini ya, bukan kantor Anugrah Tebet ya? Iya Pak. Ada tidak orang di luar saudara saksi yang diberi tugas saudara Nazar untuk ngurus Hambalang? Ada Pak. Siapa? Gerhana Sianipar sama Clara Maurin.
Gerhana Sianipar dan Clara Maureen. Iya Pak. Betul. Kalau Marisi Matondang? Enggak ada Pak, karena dia sebenarnya bukan di marketing, dia di administrasi. Oh, baik. Jadi saudara Marisi Matondang tidak tahu dan tidak pernah ada urusan dengan Hambalang. Dia tidak tahu Pak. Baik. Ini kesaksian yang penting yang mulia. Kemudian saudara saksi Rosa Manulang. Terkait ini saya menganggap penting ini pertanyaan soal $1 juta. Tadi saudara saksi sebetulnya sudah menyatakan bahwa itu pikiran saudara, penafsiran dan pemikiran saudara saja. Iya Pak. Betul begitu? Iya Pak. Ini keterangan saksi nomor 56 DPAP halaman 23. Saya tidak mengetahui dalam rangka apa dan digunakan untuk apa uang $1 juta oleh saudara Anas pada tahun 2011. Tapi yang jelas uang tersebut diberikan pada saudara Anas atas perintah Muhammad Nazarudin dan jelas uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saudara Anas Urbaningrum. Saya ingin tanya pada saudara saksi. Saudara saksi yakin dengan kesaksian ini? Jadi yang mulia, saya mau kenapa sampai ada pertanyaan itu, saya boleh ceritakan. Jadi suatu ketika saya dipanggil penyidik untuk kasus, bukan kasus Hambalang. Nah tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba masuk ke ruangan penyidik ada satu orang, karena sudah lama dan dia juga seperti karyawan yang pernah saya lihat. Ini orang kayak pernah saya lihat gitu. Tiba-tiba dia datang, yang saya tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba nyalam saya, Bu Rosa, ingat saya nggak? Karyawan Anugrah dulu, Pak Heri. Oh iya Pak Heri, kok bisa di sini? Iya, saya diperiksa. Terus dalam rangka apa Pak? Ibu tahu nggak? Ibu kan tahu kan dulu yang pernah ketemu saya di ruang keuangan yang saya lagi ngepak duit. Nah sebenarnya jujur itu kan udah lama dan kejadian untuk membungkus uang kurir atau supir itu kan di kantor sering. Nah pada saat itu memang pertanyaan itu muncul adalah dari Pak Heri. Nah waktu saya dengan penyidik ada dan Pak Heri ada, Pak Heri yang banyak bicara. Sungguh sebenarnya saya mau katakan bahwa pernah memang ada kejadian, tetapi rasanya bukan baru-baru ini. Saya bilang apakah di Tebet atau di Mampang, itu sebenarnya yang saya tahu. Tapi karena memang waktu itu periksa, saya berpikir oh iya kali, iya gitu aja supaya cepat pulang. Sebenarnya begitu yang mulia. Jadi sebenarnya tidak ada agenda untuk membahas Hambalang itu, didatangkan Pak Heri. Tapi memang kejadian dengan Pak Heri, pernah kejadian suatu ketika saya didatangin vendor seperti yang kemarin saya katakan, barang-barang akan ditarik kalau tidak dibayar. Saya dipimpong oleh Pak Najar dan Bu Neneng. Saya memang ngamuk pada saat itu, saya ngamuk ke keuangan. Saya bilang kalau nggak dibayar ini vendor, ini barang semua akan ditarik, saya nggak mau tanggung jawab. Nah pada saat saya datang ke keuangan, saya lihat memang di situ ada Bu Yuli, ada Bu Rina, ada Heri. Terus saya datang, saya kaget juga. Her, banyak banget itu duit. Memang bahasa itu benar ada. Tapi kok mengarahkan ke langsung Bapak Anas, sebenarnya itu karena bahasa itu kan muncul dari Pak Heri. Kan saya buat siapa Her? Biasalah babe. Maksud saya, kok babe kan babe kita di sini. Memang ada babe yang lain lagi. Babe yang mana? Saya bilang babe Anas. Saya pikir karena itu nggak penting buat saya karena bukan tugas saya. Oh ya udah gitu. Memang ditanya penyidik, yakin nggak Ros? Ya kalau memang itu benar untuk Anas, ya pasti yakin. Tapi kan persoalannya
Babe itu kan yang tahu sendiri Heri. Tetapi belajar dari kasus-kasus sebelumnya kita di kantor, logikanya 100.000 aja kita babak belur, konon lagi $1 juta. Itu asumsi saya aja, Pak. Baik, saya mau tegaskan, disebut Babe atau Babe Anas? Saya bilang gini, jadi dia lagi ngepak-ngepak, saya datang memang waktu itu dalam keadaan Iya, tadi udah saudara. Iya, Tapi saya bilang gini, itu buat siapa? uang itu banyak sekali, buat apa? Biasalah, buat Babe. Saya bilang, Babe yang mana lagi? Setahu kami kan, kalau Babe-Babe itu kan Pak Najar. Enggak, kalimat Babe yang mana lagi itu saudara Saya, pertanyakan. iya. Itu dalam hati saudara. Iya, biasalah buat Babe. Enggak, pertanyaan saya, saudara mengatakan dia jawab Babe. Iya. Terus saudara pertanyakan Babe Anas. Bukan, Babe yang mana lagi? Nah, Babe yang mana lagi itu saudara tanyakan. Iya. Jawaban dia, Ya Babe Anas lah Bu. Oh, gitu nah, itu aja. artinya kalimat Babe Anas itu keluar dari Mulutnya Heri. Iya. Bukan prasangka saudara dalam Bukan. hati. Bukan, tetapi ditanya penyidik, uang ini kira-kira sampai nggak ke Anas? Saya bilang, ya kalau memang ini benar untuk Anas, seorang Heri tidak akan berani dia mengutak-ngutik uang yang 1 juta seperti itu, Pak. Jadi yang asumsi saudara tentang sampai atau tidak. Iya, Pak. Tapi tentang kalimat bahwa dia menyebut Babe itu adalah Babe Anas, itu dari mulut Heri. Iya, Pak. Artinya ini kan berbeda dari yang tadi, Iya. yang sebelum kita skor ini. Saudara tadi mengatakan Kan, istilah Babe itu. Iya, kami kan taunya Babe itu kan Babe itu adalah nazar. Iya, makanya kok ada Babe lagi, Babe yang mana lagi? Saya bilang gitu. Biasalah Bu, Babe Anas. Oh, gitu aja, karena saya pikir itu bukan pekerjaan saya. Ya udah, saya nggak tanggapin lagi. Nah, pada saat itu dibuatlah pertanyaan itu. Saya, yang mana di antara dua ini, supaya ini lebih tegas persidangan ini, Babe itu maksudnya adalah Nazarudin, ataukah istilah Babe Anas itu yang keluar dari mulut Heri? Saya baru pertama kali dengar ada Babe yang baru. Selama ini yang kami tahu Babe itu Pak Najar yang mulia. Tetapi ini disebut Babe Anas Iya. oleh Heri. Iya, Pak. Tapi bahwa duit itu sampai atau tidak, itu yang tadi asumsi Iya, saudara. Pak. Iya yang mulia. Demikian saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Setahu saudara saksi, waktu itu saudara Heri sebagai apa? Supir ya, Pak. Supir ya? Iya, Pak. Apa setahu saudara saksi sopir itu ngepak-ngepak uang? Biasanya dia juga suka dibantu dan dia juga suka bawa gitu, Pak. Ada supir tertentu yang terkadang di keuangan itu dia duduk menunggu uang sambil dipakin seperti itu, Pak. Setahu saudara saksi, uang apa waktu itu yang dipak-pak itu? Nah, waktu itu kan saya kan punya kerjaan. Nah, karena kebetulan yang mau saya tagih itu Bu Yuli dan Bu Rina lagi sibuk urus itu, ya saya hanya iseng aja. Sebenarnya saya juga nggak terlalu fokus terhadap persoalan itu, karena saya lihat fenomena seperti itu di kantor itu sudah biasa. Karena dia lagi sibuk, saya cuma nanya iseng ke Pak Heri itu, mereka sibuk hitung uang, ya sudah saya keluar seperti itu, Pak. Saya nggak ini banget, nggak nanya serius. Tahu jumlahnya berapa waktu itu? Sebenarnya saya juga kan nggak ingat. Waktu itu saya tahu 1 juta itu dari Heri itu, Pak, yang waktu tiba-tiba ketemu di KPK itu. Baik, ketika saudara di KPK itu diperiksa sebagai apa? Saksi siapa? Itu saya yang lupa, Pak. Tapi tiba-tiba Pak Heri didatangkan ke ruangan penyidik yang tempat saya diperiksa. Apakah saudara Heri itu juga termasuk yang suka diperintah untuk bikin cerita-cerita? Ya waktu itu saya setelah kami sore ketemu itu, saya kan sudah bebas waktu itu. Saya pulang, saya waktu itu kontak beberapa teman yang sudah resign. Saya bilang, aneh loh, tiba-tiba tadi ada Heri. Oh, hati-hati Bu, Heri itu masih sama Bapak. Bahasanya seperti itu sih. Tapi saya tadi dikonfrontir sama dia. Cuman itu aja. Maksudnya hati-hati masih sama Bapak apa?
Ya, maksudnya kalau masih sama Bapak bicara harus hati-hati, jangan terlalu terbuka seperti itu. Maka setahu saudara saksi, saudara Heri ini termasuk yang diperintah oleh saudara Nazarudin untuk bikin keterangan-keterangan yang tidak benar. Saya tidak tahu, Pak. Maka saudara pernah juga diperintah untuk bikin keterangan yang tidak benar? Dulu waktu baru tertangkap sering, Pak. Baik. Maka saudara saksi pernah disuruh bikin keterangan yang tidak benar tentang saya? Sering dulu sebelum saya LPSK, oleh karena itu makanya saya minta LPSK supaya saya bebas dari intimidasi dan tekanan mereka, Pak. Waktu yang saudara saksi ingat, apa keterangan tidak benar yang diminta oleh saudara Nazar untuk disampaikan tentang saya? Waktu saya sudah di Pondok Bambu, saya sering masih rutin didatangin, termasuk Pak Nasir juga, Pak Hasim, orang-orang karyawan. Mereka selalu kalau datang selalu lolos dari portir Pondok Bambu, selalu lolos handphone atau AAN. Dan ketika lagi saya dipanggil dari sel di sebuah ruangan, tiba-tiba nanti langsung handphone nih bicara sama Bapak. Jadi saya kan bingung, kok tiba-tiba ada telepon Bapak. Saya kan, saya bilang jangan saya bicara dengan Bapak, saya stres kalau udah Bapak telepon ke saya bingung nanti, saya bilang gitu. Jadi waktu kasus-kasus dia masih di Singapura itu, di situ memang sudah disebutkan bahwa pokoknya Ros, kamu harus sebutkan Anas bagaimana supaya dia lengser dari ketua umum. Itu bahasa dia dari awal saya di Pondok Bambu. Apalagi selain itu? Saya mohon maaf, saya juga buka aja di sini, nggak apa-apa. Waktu itu tiap hari saya anehnya BAP saya di KPK, saya belum pulang, saya masih di jalan. Malamnya sudah ada menunggu orang dia, kok tahu isi BAP saya. Ini yang saya stres juga. Loh, kok tiba-tiba apa tadi yang saya sebut di penyidik, kok udah Pak Nazar kok langsung udah tahu, kok dia langsung ngamuk-ngamuk ke saya di telepon gitu. Ada orang yang datang udah bawa telepon. Akhirnya tiap hari begitu. Terakhir waktu di Singapura itu dia bilang pokoknya kamu harus sebut namanya dia, kalau enggak kamu bahaya. Nah di situ yang saya pernah ribut, dan termasuk juga kesaksian PLTS, mohon maaf Bu Neneng, yang saya dipaksa bikin berita acara palsu, disumpah di Pondok Bambu. Kalau tidak saya ditembak di ruangan itu, saya dipukulin Pak Nasir. Tapi saya waktu itu hanya berdoa sebentar. Saya bilang, oke, saya tanda tangan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di niat saya, oke, saya tanda tangan. Tapi saya harus bikin tanda tangan palsu. Nanti saya akan katakan itu bukan tanda tangan saya. Nah udah, saya memang tanda tangan surat itu. Dan besokannya lagi, ada lagi, setiap hari saya harus dibuat BAP-mu nanti seperti ini, seperti itu. Saya bilang, kalau tiap hari saya berbohong, suatu saat saya juga nggak sanggup. Saya nggak ingat kalau saya sebelum-sebelumnya sudah bohong. Saya bilang, yang mana yang harus saya pegang? Sebentar Bapak bilang saya begini, besok begitu. Saya juga bisa gila, saya lama-lama ngikutin Bapak. Saya memang pernah berantem seperti itu. Terakhir dia sebutkan, pokoknya Ros, kita harus lengserkan Pak Anas. Kita akan adakan KLB, kita usahakan Marjuki Ali harus ketua umum. Kalau itu sudah ketua umum, nanti kamu pasti tidak akan berat. Seperti itu bahasanya. Makanya saya langsung putuskan, saya minta keluarga datang. Saya bilang saya harus LPSK. Setelah saya LPSK, saya katakan ke penyidik, saya terbuka aja semua. Saya udah nggak mau lagi stres saya kalau saya harus disuruh bohong terus seperti itu. Baik, setahu saudara saksi, apakah pegawai-pegawai saudara Nazar
itu juga diminta melakukan hal yang sama seperti yang diminta kepada saudara? Semua Pak, dan orang-orang yang sudah keluar itu kita sekarang sering reunian. Bahkan orang-orang yang sudah keluar itu sekarang karyawan-karyawan itu banyak juga yang sudah dipenjarakan karena selalu bilang begini, kalian boleh bebas dari saya, tapi kalian ingat, kalian itu gampang untuk saya penjarakan. Karena memang kita menyadari bahwa kita itu di beberapa PT nama kita ada dan perusahaan itu dibikin untuk proyek. Nah, di beberapa aparat penegak hukum lain sudah beberapa mantan anak buah dan mantan karyawan Pak Najar yang dipenjara sampai sekarang. Saya geser ke saksi Julianis lagi. Soal Heri ya, yang menurut saudara saksi Rosa dipertemukan ketika penyidikan. Keterangan saudara Rosa bahwa seluruh pegawainya diminta untuk bikin keterangan yang memberatkan saya. Saudara saksi, apa yang saudara saksi tahu tentang Heri? Heri di list laporan keuangan saya pernah membawa uang itu tahun 2009 ke DPR, itu beberapa kali, ke perhubungan berapa kali, 2009. Di 2010 Heri tidak ada, di 2011 apalagi. Jadi sudah saya terangkan juga ke penyidik, kalau tahun 2011 tidak mungkin Heri membawa uang untuk seseorang karena dia